Takwa Talks with AI. When Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Takwa di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan coba selami salah satu ayat yang menurut saya sangat fundamental. Dan jujur saja, ayat ini punya kekuatan untuk mengubah cara pandang Anda terhadap seluruh kehidupan. Kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat ke-107. Mungkin kalau dibaca sekilas, ayat ini kedengarannya seperti pernyataan teologis yang agung ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kerajaan langit dan bumi. Oke. Tapi ternyata di balik kalimat itu ada kunci. Kunci untuk menemukan ketenangan di tengah dunia yang kita tahu sendiri serba tidak pasti. Penting, gimana caranya Anda bisa membawa kekuatan ayat ini ke dalam keputusan Anda, kekhawatiran Anda, bahkan harapan Anda sehari-hari. Dan untuk memulainya, kita harus lihat pemicunya dulu, yaitu ayat sebelumnya yang membahas sesuatu yang cukup kontroversial pada masanya, konsep nasakh. Baik, mari kita langsung masuk. Ayat 107 ini kan dimulai dengan pertanyaan yang kuat ya. Tidakkah engkau tahu? Ini seolah-olah menyiratkan ada sesuatu yang lagi diperdebatkan. Ada keraguan yang perlu dijawab tuntas. Nah, kenapa deklarasi kedaulatan mutlak Allah ini munculnya tepat di sini? Perdebatan apa yang sebenarnya sedang coba diselesaikan? Pertanyaan Anda itu langsung ke jantung permasalahannya. Konteks itu segalanya di sini. Jadi para mufasir, mulai dari Imam At-Tabari sampai Ibnu Asyur, mereka semua sepakat bahwa ayat ini adalah ibaratnya jawaban pamungkas. Jawaban pamungkas ya? Betul, terhadap keberatan kaum Yahudi di Madinah pada masa itu. Mereka ini kan melancarkan kritik tajam terhadap konsep nasakh yang dibahas di ayat 106. Bagi mereka, ide bahwa Tuhan bisa mengganti atau menghapus sebuah hukum itu, mustahil. Oke, argumen mereka persisnya apa? Kok bisa bilang mustahil? Kedengarannya seperti mereka menuduh ada inkonsistensi, gitu ya? Kepet sekali. Logika mereka kalau dari sudut pandang mereka ya, cukup lurus sebetulnya. Mereka mikir, kalau Tuhan itu maha tahu, kenapa dia perlu mengubah hukumnya? Oke. Apa? Dia baru sadar ada yang lebih baik. Bukankah itu berarti ada kekurangan dalam pengetahuannya? Gitu loh. Jadi, nasakh itu bagi mereka tanda kelemahan, bukan kebijaksanaan. Wah, ini dalam juga ya serangannya. Berarti ini bukan lagi sekedar perdebatan soal fikih, tapi udah masuk ke ranah akidah. Betul sekali. Ini serangan langsung ke kredibilitas wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu, bagaimana ayat 106, ayat sebelumnya, mulai menjawab serangan ini? Nah, ayat 106 itu meletakkan fondasinya dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Di sini Allah tidak menyangkal adanya perubahan. Justru sebaliknya, Dia menegaskan kalau setiap perubahan itu adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Oke, jadi penggantinya selalu lebih baik atau setara? Tepat. Perubahan itu terjadi bukan karena pengetahuannya kurang, tapi justru karena rahmatnya yang tak terbatas, yang menyesuaikan hukum dengan kondisi hambanya. Oke, itu dari ayat 106. Lalu bagaimana ayat 107 ini datang sebagai, seperti yang Anda bilang tadi, pukulan telak yang mengakhiri perdebatan itu? Nah, ini dia letak kejeniusan Al-Quran. Setelah menjelaskan apa dan bagaimananya nasakh, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung beralih ke pertanyaan paling fundamental. Siapa? Di ayat 107, Dia bertanya, Alam ta'alam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? Pesannya, itu menggeser fokus perdebatan total. Maksudnya? Ini bukan lagi soal apakah Tuhan boleh mengubah aturan. Bukan itu poinnya. Ini adalah penegasan bahwa Dia adalah sang raja, sang pemilik kerajaan. Dan sebagai raja, itu hak prerogatifnya untuk menetapkan, mengubah, dan mencabut hukum apapun di dalam kerajaannya. Siapa yang berhak mempertanyakan keputusan raja di dalam istananya sendiri? Tepat sekali. Itu benar-benar mengubah perspektif. Jadi jawabannya bukan membela diri, tapi sebuah pernyataan otoritas yang absolut. Oke, mari kita gali lebih dalam kata mulk atau kerajaan ini. Saat kita dengar kata itu mungkin yang terbayang ya raja, tahta, wilayah. Tapi dalam konteks ilahi maknanya pasti jauh lebih dalam dari itu kan? Anda benar sekali. Menggunakan analogi kerajaan manusia itu bisa sangat membatasi.
Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya memberikan penjelasan yang menurut saya sangat mencerahkan. Beliau membagi makna mulk ini jadi dua dimensi yang tak terpisahkan. Dua dimensi. Menarik, apa saja itu? Yang pertama adalah mulk al-a'yan. Bisa kita terjemahkan sebagai kepemilikan atas wujud fisik. Artinya, setiap atom di alam semesta ini, langit, bumi, galaksi, lautan, bahkan tubuh Anda, pikiran Anda, napas yang baru saja Anda hirup, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki. Wow. Kita ini tidak benar-benar memiliki apapun, kita cuma peminjam. Itu saja sudah dahsyat sekali ya, kalau kita benar-benar meresapi bahwa bahkan tubuh kita ini pun bukan milik kita, itu sudah mengubah segalanya. Lalu apa dimensi kedua? Dimensi kedua inilah yang jadi inti argumennya, namanya mulk at-tasarruf. Oke, at-tasarruf. Menghidupkan, mematikan, termasuk mengubah hukum syariat sesuai kehendaknya. Saya jadi kepikiran sebuah analogi modern. Boleh ya? Silakan. Jadi ini bukan seperti saya punya rumah, di mana saya memang punya sertifikatnya, tapi saya tetap terikat sama peraturan tata kota dari pemerintah kan? Betul, ada batasannya. Kepemilikan Allah ini lebih seperti seorang programmer dalam simulasi yang dia ciptakan sendiri. Dia bukan cuma punya semua aset di dalamnya, tapi dia juga yang menulis kode fundamentalnya. Dia bisa mengubah hukum gravitasi kapanpun dia mau. Analogi yang sangat tepat. Itu persis menangkap esensi kepemilikan yang absolut dan tak terbatas. Oke, ini memeluk kita ke bagian kedua dari ayat tersebut. Setelah menegaskan kedaulatan kosmiknya, ayat ini langsung menukik tajam ke kondisi personal kita sebagai manusia. Dengan kalimat, dan tidak ada bagimu selain Allah seorang pelindung, wali, maupun seorang penolong, nasyir. Ini rasanya seperti lompatan yang tiba-tiba ya, dari konsep kerajaan langit dan bumi, kok langsung ke perasaan rentan kita sebagai individu. Bagaimana Allah menghubungkan dua ide ini? Nah, lompatan itu tiba-tiba, tapi sebuah konsekuensi logis yang tidak terhindarkan. Kita bedah dulu dua istilah kuncinya, wali dan nasyir. Keduanya ini sering diterjemahkan mirip, tapi ada nuansa yang penting. Wali itu dari akar kata wilayah, artinya dekat dan mengurus. Jadi seorang wali adalah zat yang proaktif mengurus segala urusan Anda, mendatangkan kebaikan untuk Anda. Oke, jadi wali itu lebih ke proaktif mendatangkan manfaat. Betul. Dia yang memelihara Anda. Lalu nasyir? Kalau nasyir itu sang penolong. Fokusnya lebih ke aspek defensif. Ia adalah zat yang membela Anda, melindungi Anda dari segala keburukan dan bahaya. Oke, paham. Wali untuk mendatangkan manfaat, nasyir untuk menolak mudarat. Terus bagaimana kedaulatan mutlak atau mulk tadi secara otomatis menjadikan Allah satu-satunya wali dan nasyir yang sejati? Hubungannya sangat langsung. Begini, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya mulk yang absolut, baik wujudnya maupun aturannya, maka secara logis, ya hanya dia satu-satunya yang punya kekuatan independen untuk benar-benar melakukan itu. Melakukan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat itu tadi ya? Tepat. Semua selainnya, mau itu malaikat, nabi, orang soleh, dokter, atasan Anda, bahkan uang di rekening Anda, itu semua hanya makhluk, ciptaan. Mereka tidak punya kekuatan dari dalam diri mereka sendiri. Mereka hanya sebab yang berfungsi karena diizinkan oleh sang pemilik mulk. Bergantung pada mereka itu seperti mengandalkan bayangan, padahal sumber cahayanya ada di tempat lain. Persis. Nah, tapi disinilah mungkin muncul sedikit kebingungan ya dalam praktek sehari-hari. Kita kan diajarkan untuk ke dokter kalau sakit, kerja keras cari nafkah. Itu semua kan terasa seperti kita mencari pertolongan dari selain Allah. Bagaimana ayat ini mau kita nyikapi hal ini tanpa jadi pasif dan fatalistis? Pertanyaan yang sangat krusial. Dan ini inti dari bagaimana menyeimbangkan ikhtiar dan tawakal. Ayat ini tidak pernah meminta Anda untuk meninggalkan asbab atau sebab akibat. Pergi ke dokter, bekerja, belajar, itu semua bagian dari perintahnya juga. Tapi yang ayat ini mau kalibrasi ulang itu hati Anda. Hati kita ya? Hati Anda tidak boleh bergantung pada dokter, tapi pada Asy-Syafi, sang penyembuh. Hati Anda tidak boleh bergantung pada gaji, tapi pada Ar-Razak, sang pemberi rezeki. Anda tetap ikat unta Anda sekuat tenaga, tapi hati Anda bersandar sepenuhnya kepada Allah, bukan pada kekuatan tali ikatan itu. Jadi ini soal pergeseran ketergantungan dari bergantung pada sarana menjadi bergantung pada sumber dari segala sarana. Saya suka sekali istilah itu. Tepat sekali. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruh Al-Ma'ani
menyimpulkan hikmah ini dengan sangat indah. Beliau bilang, siapapun yang tahu bahwa Allah Ta'ala adalah pelindung dan penolongnya, dan tiada selainnya, maka ia akan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak akan melakukan sesuatu padanya kecuali yang terbaik untuknya. Maka, ia pun memasrahkan segala urusannya kepadanya. Masya Allah. Kesadaran akan kedaulatannya itu melahirkan kepasrahan yang cerdas dan aktif, bukan pasif. Oke, mari kita bawa ini ke dunia nyata. Ke tahun 2025 ini. Bagi Anda yang sedang mendengarkan ini, yang mungkin baru saja kehilangan pekerjaan, atau lagi cemas luar biasa soal masa depan anak-anak, atau merasa hidup ini seperti badai yang tidak bisa dikendalikan. Gimana internalisasi konsep mulk, wali, dan nasyir ini secara praktis bisa jadi jangkar bagi jiwa? Ini tujuan utama dari perenungan ayat ini. Ada beberapa transformasi praktis yang bisa terjadi. Pertama, ayat ini membantu Anda memaknai ulang konsep kehilangan. Memaknai ulang kehilangan. Oke. Saat Anda kehilangan jabatan, harta, atau bahkan orang yang dicintai, pemahaman bahwa semua itu sejak awal adalah milik sang raja akan mengubah perspektif Anda. Anda tidak kehilangan sesuatu yang benar-benar milik Anda. Sang raja hanya sedang memindahkan aset di dalam kerajaannya. Itu benar sih, kadang rasa sakitnya tuh datang dari ilusi kepemilikan yang semu itu ya, rasa ini punya gue yang terlalu kuat. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini adalah tombol riset spiritual untuk mengalihkan ketergantungan. Di zaman modern, wali dan nasir kita seringkali berupa, portofolio investasi, jaringan profesional, status sosial. Kita merasa aman karena itu. Iya, betul. Ayat ini datang sebagai pengingat tegas. Itu semua sarana yang rapuh. Sumber perlindungan dan pertolongan yang sejati hanya satu. Ketika satu pintu sarana tertutup, itu bukan akhir dari segalanya. Seringkali itu cara sang raja mengarahkan Anda untuk kembali mengetuk pintunya yang utama. Dan yang terakhir, ini pasti ada hubungannya dengan ketenangan batin. Tentu. Poin ketiga adalah, ayat ini merupakan kunci menuju ketenangan jiwa. Dari mana sih sumber kecemasan terdalam? Seringkali dari usaha sia-sia kita untuk mengontrol hal-hal yang di luar kendali kita. Benar sekali. Mengakui kedaulatan mutlak Allah, itu adalah tindakan membebaskan diri Anda dari beban yang mustahil Anda pikul. Tugas Anda adalah berikhtiar semaksimal mungkin, lalu dengan tenang, serahkan hasilnya kepada sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Anda tadi menyebut penyerahan diri yang aktif. Ini kan butuh tingkat keyakinan yang luar biasa ya. Mungkin akan sangat membantu kalau kita lihat contoh nyata. Adakah kisah yang bisa menggambarkan penerapan total dari keyakinan ini? Banyak sekali, tapi ada dua yang sangat menonjol. Yang pertama, seperti diisyaratkan Imam Al-Khusyairi, adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba Anda bayangkan situasinya. Atas perintah Allah, beliau harus meninggalkan istrinya, Hajar, dan putranya yang masih bayi, Ismail alaihissalam, di sebuah lembah tandus di Mekah. Yang waktu itu belum ada apa-apa ya? Belum ada apa-apa, tak berpenghuni, tak ada air, tak ada tumbuhan. Logika manusia manapun akan berteriak, ini gila. Betul, itu skenario terburuk yang bisa dibayangkan seorang ayah. Terus apa yang beliau lakukan? Beliau tidak meninggalkan mereka dengan setumpuk emas atau pasukan penjaga. Beliau meninggalkan mereka dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah doa. Doa yang merupakan manifestasi kepasrahan total. Beliau berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau." Beliau menyerahkan keluarga yang paling dicintainya kepada satu-satunya wali dan nasyir yang sejati. Dan kita semua tahu kelanjutannya. Betul. Allah memancarkan air Zam-Zam dari bawah kaki kecil Ismail alaihissalam. Itulah hasil dari tawakal yang sempurna. Luar biasa. Anda tadi menyebut ada kisah kedua. Ya, yang tidak kalah kuatnya. Dari kehidupan Nabi Muhammad SAW saat hijrah, ketika beliau dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersembunyi di Gua Tur. Para pengejar sudah sampai di mulut gua. Wah, itu kan posisinya udah genting banget ya. Sangat genting. Abu Bakar radhiyallahu an dengan cemas berbisik, "Wahai Rasulullah, kalau saja mereka lihat ke bawah kaki mereka, pasti kita kelihatan." Nyawa di ujung tanduk, literally. Betul. Dan di saat itulah Rasulullah SAW menunjukkan puncak keyakinannya. Beliau menjawab dengan tenang, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan berduka, sesungguhnya Allah bersama kita.
Lalu beliau menambahkan, "Wahai Abu Bakar, apa dugaanmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah?" Masya Allah. Jawaban itu cerminan dari hati yang sepenuhnya sadar bahwa kekuatan seluruh pasukan di luar gua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan perlindungan dari sang pemilik kerajaan. Luar biasa. Jadi sahabat takwa jelas sekali ya bahwa surah Al-Baqarah ayat 107 ini bukan sekedar pernyataan teologis yang abstrak. Ini adalah sebuah panduan hidup, sebuah jangkar bagi jiwa Anda di tengah lautan ketidakpastian. Kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kedaulatan mutlak membuat kita lebih tenang dalam menghadapi perubahan, lebih kuat dalam menghadapi kesulitan, dan lebih fokus menyandarkan harapan hanya kepadanya. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang penting untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Jika Anda benar-benar mengimani dengan segenap hati bahwa Allah adalah satu-satunya wali yang mendatangkan kebaikan dan satu-satunya nasir yang menolak keburukan bagi Anda, perubahan konkret apa yang seharusnya terlihat dalam cara Anda mengambil keputusan besok, dalam doa Anda di keheningan malam nanti, dan yang terpenting, dalam ketenangan hati Anda saat diuji dengan sesuatu yang sama sekali tidak Anda inginkan. Sebuah perenungan yang mendalam untuk mengakhiri diskusi kita. Terima kasih telah menemani kami dalam penelusuran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan.